Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 451. Seperti yang diharapkan. Mengikuti panggilan Cui Haonian, semua anggota dewan lainnya berkumpul menuju Ren Dongguo. Mereka semua sangat menuntut agar dia menjadi ketua kelompok yang baru. Suamiku, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat tanda tangani. Melihat Cui Haonian telah menyerahkan rancangan perjanjian, Zhang Chunqin tidak sabar dan segera menyikut Ren Dongguo dan berkata dengan suara rendah, Dongguo, kenapa kamu masih linglung? Tanda tangani dengan cepat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sejujurnya, meskipun Yuro memiliki restoran hotpot, dan saya memiliki grup kecantikan, dan Anda sudah menjadi presiden kamar dagang Linceng, tampaknya keluarga kami sekarang menjadi bisnis besar. Tapi jika Anda tidak yakin, bagaimanapun juga, kami telah menderita begitu banyak keluhan di keluarga Ren selama bertahun-tahun. Sekarang, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk berdiri dan menjadi tuan. Anda harus segera memanfaatkannya dan menunggu sampai Anda datang kembali. Kalau kamu menoleh ke belakang, apakah kamu akan merawat kakak perempuan tertua dan keduaku lagi? Apakah kamu bahkan akan menyia-nyiakan semua kerja keras ibu selama bertahun-tahun? Ren Dongguo tiba-tiba menyela, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan karena bisa tiba-tiba mendapatkan properti keluarga, tapi dia malah khawatir. Memang, ia juga sangat ingin mendapatkan Ren Group, lagi pula ini yang diimpikannya sejak kecil. Namun hal itu juga harus didasari oleh kekuatan, atau dengan kata lain, harapan bahwa mereka dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan industri tersebut kepada diri mereka sendiri, daripada bersikap pasif dan enggan. Kenapa, Dongguo, kamu tidak mau? Zhang Chunqin linglung. Bukankah bodoh jika menolak kesempatan bagus yang diberikan kepada saya secara gratis? Tapi Ren Yurou di samping bisa memahami mentalitas Ren Dongguo. Dia mendekat dan berkata dengan suara rendah, Bu, sebenarnya, pemikiran ayah sepenuhnya bisa dimengerti. Mari kita tempatkan diri kita pada posisinya, jika keluarga Ren ini adalah keluarga utamamu. Tiba-tiba, sudah jadi seperti ini. Apakah Anda bersedia mengambil inisiatif untuk merebutnya? Jelas tidak cocok. Semua orang ingin duduk di posisi presiden ini, tapi kuncinya adalah melihat apakah dia bisa duduk dengan tenang. Meskipun demikian, saya tahu bahwa nenek selalu memandang rendah keluarga kami, dan bibi serta bibi kedua sering menindas kami dan menyebabkan berbagai macam masalah bagi kami. Namun, bagi ayah, mereka tetaplah saudara, selama mereka aman satu sama lain, jadi menurut saya ayah mungkin bukan presiden, setidaknya sampai dia merasa nyaman. Kata-kata Ren Yurou menyentuh hati Ren Dongguo. Zhang Chunqin, yang mendengar ini, cukup tidak yakin. Dia bisa mengerti, tapi dia tidak ingin memahami berbagai keluhan yang diderita keluarga Ren selama bertahun-tahun. Semuanya berkedip di depan matanya seperti sekilas bunga. Dia hanya ketika dia ingin berbicara, Ren Dongguo berkata terus terang, baiklah, Yurou, kamu benar. Saya tidak dapat mengambil posisi presiden, setidaknya, tidak dengan cara ini. Putri, kamu mendukung saya, istri, kamu harus dukung saya sepenuhnya. Saya. Zhang Chunqin berhenti bicara. Dia bukan orang yang keras hati, tapi dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya. Khususnya, setiap kali dia melihat beberapa dari mereka bergabung dan memaksa dirinya untuk membuat beberapa keputusan, dia langsung menjadi marah. Dia ragu-ragu untuk berbicara dan tidak menjawab dengan tergesa-gesa, dia hanya melihat ke depan dan ke belakang, mengabaikan Ye Tianzong dan menatap Lin Zhengzhou yang berdiri di sampingnya, selalu tersenyum. Karena dia dan Ye Tianzong telah menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda, mereka dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka sendiri. Bagaimanapun, menurutnya, identitas dan status Lin Zhengzhou ini mirip dengan Tuan Rong yang dia temui sebelumnya, dan dia juga satu-satunya pendukungnya. Dia segera melambai ke Lin Zhengzhou dan berteriak dengan keras, Zhengzhou, Zhengzhou, kemarilah, ada yang ingin kami tanyakan padamu di sini. Zhengzhou, giliranmu untuk tampil. Ye Tianzong tersenyum ringan. Lin Zhengzhou tidak banyak bicara dan langsung menuju ke sana. Ye Tianzong mengikuti dari belakang. Adapun Cui Haonian, masih ada pemegang saham lain yang berteriak. Melihat pemandangan ini, Ren Fengping yang sudah sangat marah, merasa semakin malu dan terhina. Dia dulunya adalah CEO yang mengambil keputusan, tetapi sekarang, dia diusir seperti anjing tersesat. Sekarang, ibu saya sakit parah dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
Adikku sudah putus dengannya, dan bahkan dikatakan bahwa dia tampaknya telah berdamai dengan keluarga Jalang ini. Tanpa dukungan apapun, pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan putus asa dan datang ke sini untuk membuat keributan, apalagi untuk berjaga-jaga. Dia secara khusus mengeluarkan uang untuk mencari orang-orang ini, berharap membuat pihak lain menyerah. Paman, Bibi. Tentu. Dia berteriak dan berteriak, tapi Cuyaonian dan yang lainnya tidak memperhatikan. Semua orang berharap Ren Dongguo bisa diterima masyarakat, namun nampaknya ia masih ragu dan belum mengambil keputusan. Oleh karena itu, semua orang masih menunggu dengan cemas. Apa yang kamu cari untukku? Lin Zhengzhou mengajukan pertanyaan dengan sadar, berpura-pura tercengang. Zhang Chunqin menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Anda telah melihat situasi ini di Zhengzhou. Semua orang ingin suami saya menjadi presiden grup. Namun, dia tidak mau menerimanya karena dia adalah anggota keluarga. Mungkin Anda tidak tahu seberapa sering keluarga ini menindas kami di masa lalu. Sekarang kami akhirnya berdiri dan mengambil keputusan. Saya merasa bahwa kesempatan seperti itu tidak boleh terlewatkan. Anda adalah anggota keluarga kami. Yurou dan Dongguo lebih optimis terhadap Anda. Tolong beri saya kata-kata yang adil. Dia percaya diri. Karena dia sangat baik pada Lin Zhengzhou, dia pasti akan membantunya. Apalagi dia juga orang yang pintar, setelah beberapa kata sederhana, dia pasti tahu maksudnya. Setelah kejadian di ibu kota provinsi tadi, Ren Yurou merasa tenang tentang Lin Zhengzhou. Karena ibunya memintanya untuk menegakkan keadilan, itu akan menjadi sempurna, jadi dia mengangguk gembira dan berkata, "Baiklah, Zhengzhou, beritahu aku, ibu berharap ayah bisa menerimanya, tapi ayah tidak mau karena alasan keluarga. Menurutmu apa cara yang lebih baik untuk menghadapinya? Di mana Tianzong? Biarkan Tianzong bicara. Ayah, tidak nyaman bagiku untuk terlibat dalam masalah ini. Aku hanya penonton. Selain itu, Zhengzhou memiliki status yang baik di keluarga kami. Aku yakin pemikirannya dapat mewakili pemikiranku." Ye Tianzong berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Chunqin segera mencibir dan berkata sambil mendengus dingin, orang ini tidak tahu apa yang dia lakukan sepanjang hari. Benar. Pendapat macam apa yang bisa dia miliki tentang hal semacam ini? Dia hanya bisa minggir dengan patuh. Tapi saya masih harus mengatakan, Dongguo, Yurou dan saya sama-sama setuju dengan Zhengzhou, saya pikir Anda harus mendengarkan pendapatnya. Dengarkan dia. Meskipun solusi Lin Zhengzhou terhadap masalah tersebut memuaskannya. Namun, di dalam hatinya, status Ye Tianzong tidak tergantikan. Sebaliknya, dia lebih bersedia mendengarkan pemikiran Ye Tianzong. Ren Dongguo tertegun sejenak, lalu berbalik dan menatap Ye Tianzong. Dia mengangguk sedikit, sepertinya setuju dengan pendapat ini. Dan jika Ye Tianzong ada di sana untuk melindunginya, dia merasa masalahnya tidak akan menjadi serius. Padahal, ia ingin mendapatkan posisi tersebut di hatinya hanya karena ia tidak berani melewatinya dengan mudah karena keluarganya. Anda memerlukan alasan, atau cara untuk meyakinkan diri sendiri. Kalau begitu, Zhengzhou, beritahu pendapatmu. Jika masuk akal, saya bersedia mendengarkan. Namun, Ren Fengping adalah kakak perempuan tertua saya. Grup Ren bukanlah sebuah transaksi, tetapi fondasi dari keluarga Ren kami. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tetap harus membawanya ke depan daripada main-main untuk apa yang disebut balas dendam. Kuharap kamu bisa mengerti. Berbicara tentang ini, Ren Dongguo menatap Zhang Chunqin secara khusus sebagai peringatan. Lin Zhengzhou mengangguk sedikit, mengerti, dan berkata dengan tenang, sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Kakak ipar dan bibi saya sama-sama berharap untuk memenangkan grup Ren. Namun, karena paman saya khawatir keluarga Ren mungkin memilikinya alasan, atau mereka akan menjadi tunawisma di masa depan. Ya, saya tidak bisa menerimanya. Jadi, pada analisis akhir, grup Ren harus menerimanya, tetapi harus diterima dengan nyaman, dan setidaknya harus diterima oleh kedua belah pihak, kan? Bagaimana kedua belah pihak bisa menerimanya? Ini hanyalah rencana yang ideal, dia memahami bahwa Ren Fengping adalah kakak perempuan tertuanya, dan emosinya mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah seumur hidupnya. Ren Yurou dan Zhang Chunqin juga memiliki pandangan yang sama, tetapi hal itu membuat Ye Tianzong yang berdiri di samping semakin penasaran, bagaimana dia berencana menyelesaikan perselisihan seperti itu. Lagi pula, situasi saat ini sepertinya sedang berperang satu sama lain, dan tidak ada yang bisa menyerah begitu saja. Jika itu benar-benar bisa diselesaikan dengan damai,
maka dia tidak akan menamparkan Ren Fengping satu demi satu di masa lalu. Dapat diterima. Selama Ren Fengping berhenti membuat masalah, dan bahkan mendukung posisi Anda sebagai presiden seperti para pemegang saham ini, bukankah semua masalah ini akan terselesaikan? Sederhananya, saya tahu betul kebajikan macam apa yang dimiliki Ren Fengping. Itu sama sekali tidak mungkin. Zhang Chunqin mengerutkan kening. Dia awalnya sangat optimis tentang pemuda Lin Zhengzhou ini, tetapi mengapa dia berbicara dalam tidurnya di sini di siang hari bolong kain wol? Namun, satu-satunya hal yang bisa dimengerti adalah dia tidak mengetahui situasi di rumahnya, dan dia mungkin menerima begitu saja. Zhengzhou, bagaimana Ren Fengping bisa membuatnya menyerah? Apakah Anda mengandalkan lidah halus atau paksaan dan bujukan? Saya khawatir, tidak satu pun dari mereka yang cocok. Karena tujuannya, Ren Fengping, sangat jelas, yaitu menjadi presiden kelompok ini. Dan saya pribadi berpikir bahwa posisi ini adalah milik ayah mertua saya, jadi jika Anda ingin kami mempercayai Anda harus memberikan bukti yang kuat. Ye Tianzong mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Lin Zhengzhou sepertinya sudah siap untuk itu. Dia tersenyum tenang dan berkata, kamu tidak harus bergantung pada saya untuk menyelesaikan masalah Ren Fengping, tetapi orang lain. Faktanya, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi ketika saya pulang hari ini, jadi agar saya siap dan khawatir diganggu, jadi saya mengantri seseorang untuk datang terlebih dahulu. Sekarang seseorang sedang menunggu di pintu, lalu, haruskah saya memanggilnya masuk? Apakah kamu sudah mengatur seseorang? Siapa ini? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Jika pihak lain masuk, apakah itu akan mengubah situasi? Bab 452. Dengarkan apa yang dikatakan Lin Zhengzhou. Beberapa orang terkejut, memandangnya dengan bingung, dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Apakah dia hanya menggertak, atau apakah orang seperti itu benar-benar ada? Satu-satunya orang yang bisa membuat Ren Fengping mengangguk setuju, atau bahkan tidak lagi menentang keluarga, kecuali nenek yang berbicara. Namun, nenek saat ini sakit parah dan bisa meninggal kapan saja. Bahkan jika keterampilan medis Ye Tianzong menghidupkannya kembali, sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, yang pasti bukan nenek, dia bahkan tidak bisa berjalan, bagaimana dia bisa mendisiplinkan Ren Fengping. Kecuali, Ye Tianzong tidak terus memikirkannya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lin Zhengzhou, dia semakin merasa bahwa adik laki-lakinya mungkin lebih kuat dari yang dia kira. Kenali dirimu dan musuhmu. Sesuaikan tindakan dengan kondisi lokal. Buatlah rencana strategis dan jangan pernah berperang tanpa persiapan. Kita lihat saja. Jika memang sesuai dengan tebakan saya, maka adik ini harus menggunakannya. Dan itu harus digunakan dengan benar untuk memanfaatkan bakat Anda sebaik-baiknya. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan tahu kapan aku memanggilnya masuk. Lin Zhengzhou menarik napas dalam-dalam. Berbalik, melihat ke arah Cui Haonian dan yang lainnya, dia berkata dengan keras, Tuan Cui, mohon minta semua orang diam. Di sini, keputusan Tuan Ren tidak akan diumumkan untuk sementara waktu. Tapi sebelum itu, kita harus membiarkan Ren Fengping akan berkomunikasi dengan orang lain terlebih dahulu, dan hanya setelah komunikasi selesai dia dapat membuat keputusan akhir. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu ingin aku berkomunikasi dengan orang lain? Apakah kamu ingin mengaturnya? Kamu. Ren Fengping sekarang menjadi anjing gila. Dia akan menggigit semua orang yang dia lihat. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Zhengzhou, dia langsung menjadi marah dan mulai berteriak. Dan semakin dia melakukan ini, semakin Ren Dongguo patah hati. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan tertuanya, tapi sekarang dia dipermalukan seperti ini di depan semua orang. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia dihentikan oleh Zhang Chunqin. Apa terburu-buru? Bukankah Lin Zhengzhou sudah mengaturnya? Mari kita lihat situasinya dulu. Bagaimanapun, Ren Fengping telah lama kehilangan mukanya dan tidak peduli dengan momen ini. Hehe, Ren Fengping, kamu tidak perlu putus denganku. Kamu akan mengerti ketika kamu segera bertemu denganku. Sebenarnya semua orang tahu kalau kamu datang ke sini hari ini untuk membuat keributan. Tapi kamu mengabaikan satu hal, yaitu sifat manusia. Kalian semua adalah anggota keluarga, dan darah lebih kental dari air. Jika kamu melakukan ini, selain membuat orang lain tertawa, tidak ada gunanya. Selesai. Mata Lin Zhengzhou tiba-tiba menjadi dingin. Ye Tianzong tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat adegan ini. Bukan karena dia takut pada Lin Zhengzhou, hanya saja setelah sekian lama berhubungan dengannya,
anak ini selalu memiliki sikap yang menyenangkan dan tidak pernah tersipu malu. Apa yang dia tunjukkan saat ini berbeda dari orang biasa, yang membuat Ye Tianzong memahami bahwa adik laki-laki ini memiliki rasa proporsi yang sangat baik. Dia tertawa ketika dia perlu tertawa, dan marah ketika dia perlu marah. Dia tidak ceroboh. Dan mempunyai pendapatnya sendiri. Sejujurnya, jika bukan karena dia dipercayakan kepadaku oleh tuannya, aku khawatir aku akan terdorong untuk segera menyingkirkannya. Orang seperti ini cukup menakutkan, jika dia tidak bisa dimanfaatkan secara eksklusif oleh dirinya sendiri, maka dia harus disingkirkan, jika tidak, dia akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Setidaknya, saya telah bertemu banyak talenta seperti itu ketika saya bertarung di perbatasan utara. Namun, siapapun yang tidak setuju dengan saya akan mati tanpa tempat pemakaman, dan saya tidak boleh meninggalkan masalah apapun di masa depan untuk diri saya sendiri. Silahkan masuk. Pada saat ini, Lin Zhengzhou berteriak pelan ke arah pintu. Fu Bo tertegun sejenak ketika mendengar seseorang mengetuk pintu. Kemudian dia bereaksi dan tanpa sadar membuka pintu. Orang yang disebut itu akhirnya masuk. Mata semua orang tertarik, termasuk Ren Fengping, yang baru saja tidak percaya. Ketika pihak lain masuk dan melihat wajahnya dengan jelas, ekspresi Ren Fengping segera berubah. Dia berseru tidak percaya, Ren Fengjiao. Kakak kedua, mengapa kamu ada di sini? Itu Ren Fengjiao. Itu persis sama dengan dugaanku. Meskipun kedua saudara perempuan itu sama-sama kuat satu sama lain. Namun intinya, apalagi saat menghadapi Ren Dongguo, mereka masih berada di lini depan yang sama. Sekarang, Ren Fengjiao telah mundur. Dan dia diusir. Bisa dikatakan kedua orang tersebut berasal dari tempat yang sama. Kakak kedua. Ren Dongguo berteriak kaget. Zhang Chunqin menyilangkan tangan di depan dada dan berkata sambil mendengus dingin, saya tidak menyangka semua anggota keluarga ini akan berkumpul. Zhengzhou, bibiku yang kedua, ya, apakah kamu mengatur untuk datang ke sini? Ren Yurou mengangkat kepalanya dan menatap Lin Zhengzhou. Lin Zhengzhou tidak menghindar sama sekali, dan berkata terus terang, ya, saya memintanya untuk datang. Saya pikir untuk melepaskan bel, seseorang perlu mengikat bel. Kegigihan Ren Fengping sebenarnya hanyalah sebuah obsesi. Jika saya bisa membantunya merasa lega, mungkin semuanya bisa diselesaikan. Siapa kamu? Bagaimana ini bisa diatur sebelumnya? Bagaimana kamu tahu bibiku yang kedua? Lin Zhengzhou menertawakan rangkaian pertanyaan ini dan berkata, saya hanya berpikir mungkin ada masalah, jadi saya memintanya untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan pembicaraan, Anda akan datang ke sini jika Anda merasa apa yang saya katakan masuk akal. Siapapun saya dipercayakan oleh kakek saya hanya akan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi keluarga kita, dan saya tidak akan melakukan hal lain. Tetapi, istri. Melihat Ren Yurou masih bingung dan hendak terus bertanya, Ye Tianzong di samping segera menghentikannya dan berkata dengan tenang, prioritas utama kami sekarang adalah menyelesaikan masalah Presiden Ren Group. Bisakah kita tidak menaruh kereta di depan kudanya? Adapun mengapa Zhengzhou mengetahuinya dan bagaimana komunikasinya terlebih dahulu, ini semua untuk nanti. Melihat ke belakang, kita punya banyak waktu dan kesempatan, bagaimana menurut Anda? Ini benar. Meskipun Ren Yurou memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Memang ada banyak situasi sekarang, dan kita masih harus mencari tahu prioritasnya. Jadi, dia mengangguk sedikit, memandang Lin Zhengzhou, dan berkata, kalau begitu, Zhengzhou, kamu bisa melakukan yang terbaik. Singkatnya, kamu mengerti apa yang kami semua pikirkan, dan saya harap kamu bisa menanganinya dengan baik. Apalagi dari pribadiku sudut pandang berbicara dari luar, saya juga berharap Ren Group bisa mendapatkannya kembali, tapi harus dilakukan dengan sukarela. Tidak banyak penjelasan. Setelah hanya menjawab, Lin Zhengzhou mengangkat kepalanya dan menatap Ren Fengjiao. Terlihat keduanya mencapai kesepakatan secara pribadi. Aku bertanya padamu, adik kedua, kenapa kamu ada di sini? Apakah grup Ren akan dibawa pergi oleh orang sakit ini sekarang? Apakah kamu di sini untuk bersamaku? Kak, sampai saat ini aku tidak tahu apa yang masih kamu perjuangkan. Setelah Ren Fengjiao melihat kemampuan Ye Tianzong dan serangkaian hal yang dia lihat dan dengar, dia sudah menyerah. Saya tidak pernah berpikir untuk mencoba merampas properti keluarga atau melawan mereka. Dalam hatinya, selama dia punya makanan untuk dimakan dan bisa hidup bahagia, itu sudah cukup. Jadi, sebelum Ren Fengping selesai berbicara,
Ren Fengjiao mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menghela nafas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya datang ke sini hari ini untuk membujuk Anda. Jangan melawan Dongguo. Kita adalah keluarga, dan ada anggota Dewan Direksi di sini. Jika Anda benar-benar melakukannya demi kebaikan keluarga ini, Anda tidak boleh menghentikannya lagi, tetapi seperti saya, ucapkan selamat dan berkati dia. Pemikiran yang sangat indah. Ren Fengping tidak bisa menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Meskipun dia tidak berdaya, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus mengakuinya. Dia berencana untuk membantah pada saat itu, tetapi Ren Fengjiao jelas sudah siap hari ini, dan dia segera mencibir, memegang video di tangannya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, ini adalah video yang direkam ibuku untukku sebelum dia meninggal. Petik 2. Apa katamu? Ren Fengping terkejut. Yang lainnya, termasuk mereka yang berada di Dewan Direksi, saling memandang dengan tidak percaya. Meskipun saya tahu nenek dalam kondisi kesehatan yang buruk dan kondisinya sangat serius, dia tidak akan mati sekarang, bukan? Bu, dia sudah meninggal. Baru saja, 15 menit yang lalu. Ketika saya datang ke sini, dia merekam video ini dan meminta saya untuk meneruskannya kepada Anda dan menunjukkannya kepada semua orang pada saat yang bersamaan. Ini adalah permintaan terakhirnya sebelum dia meninggal. Apakah kamu tidak bersedia menurutinya? Jadi begitu. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, menggunakan keinginan Ren Fengjiao dan neneknya untuk membuat Ren Fengping menyerah. Faktanya, Ren Fengping dan Zhang Chunqin memiliki kepribadian yang sama, mereka biasanya terlihat sangat kuat, tetapi begitu titik sakit mereka disentuh, mereka sebenarnya lebih rentan dibandingkan orang lain. Nenek, sudah mati. Air mata di mata Ren Yurou sudah jatuh dengan tidak memuaskan. Ren Dongguo tiba-tiba mengeluarkan suara, pop, berlutut dan berteriak keras, Bu. Mengapa? Zhang Chunqin juga menghela nafas panjang. Meskipun dia sangat membenci neneknya di dalam hatinya, bagaimanapun juga, orang itu sudah mati dan apa yang disebut dendam telah hilang. Tidak perlu mengejarnya lebih jauh. Video. Ibu memberikannya kepada kita. Suasana hati Ren Fengping semakin rusak, dia sudah bergosip dan bahkan tidak bisa diam. Saat interogasi, dia tiba-tiba mengambil ponsel dari tangan Ren Fengjiao, mengklik video, dan menaikkan volume hingga maksimal. Nenek dalam gambar itu sebenarnya gemetar, dan dia bahkan tidak punya banyak kekuatan untuk berbicara. Namun, ketika seseorang akan meninggal, perkataannya juga baik. Mungkin, saat dia sekarat, dia menyadari bahwa hal yang paling harmonis adalah bisa bersatu kembali dalam sebuah keluarga. Dari kesalahan masa lalu, akan pentingnya keutuhan keluarga. Akhirnya kalau soal ahli waris, dia akhirnya melepaskannya. Disajikan oleh Yam Dongguo. Ren Fengjiao membantu. Sedangkan Ren Fengping, dia diberi sejumlah dana tersendiri untuk memulai bisnisnya sendiri. Satu-satunya harapannya adalah ketiga bersaudara itu tidak lagi harus bertengkar satu sama lain, melainkan bisa mengesampingkan prasangka masa lalu dan menatap masa depan. Videonya tidak panjang, tapi itu mengungkapkan informasi yang cukup. Ini adalah keinginan nenek, yang tidak hanya membuat Ren Dongguo merasa nyaman, tetapi juga membuat Ren Fengping sepenuhnya melepaskan perlawanannya. Jika sebelumnya ada dukungan Cui Haonian, bisa juga dikatakan itu adalah operasi swasta Ren Dongguo. Namun, kini ibunya pun yang mengatakan hal tersebut, jika tetap bersikeras, ia akan menjadi sasaran kritik publik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.